wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatihah dengan NIM 20240110810228. Saya dari kelas 3G PGSD. Di sini saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu guru di SDN 22 Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Berkebinekaan Global dengan dosen pengampu Bunda Nurul Julaifa MPD. Langsung saja ke pertanyaan pertama terkait awal penerapan dan latar belakang Pendidikan Kebinekaan Global di SDN 22 Mataram. Penerapan Pendidikan Kebinekaan Global di SDN 22 Mataram ditandai dengan berjalannya program P5. Implementasi ini merupakan bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, lingkungan toleransi. SDN 22 Mataram memiliki lingkungan yang heterogen dengan mayoritas agama Islam dan Hindu yang berdampingan secara harmonis. Yang ketiga, pendidikan agama. Nilai-nilai kebinekaan dan toleransi sudah ditanamkan sejak dini mulai dari bangku kelas 1 sekolah dasar. Jadi, belum diketahui secara jelas pada tahun berapa pendidikan kebinekaan global diterapkan di SDN 22 Mataram. Tetapi narasumber mengatakan bahwa pendidikan kebinekaan global sudah diterapkan mulai dari kelas 1, yang dalam hal ini diterapkan di semua mata pelajaran. Selanjutnya terkait tantangan dalam penerapan pendidikan kebinekaan global di SDN 22 Mataram. Narasumber mengatakan bahwa tidak ada tantangan yang berat dihadapi oleh pendidik di SDN 22 Mataram. Namun ada beberapa tantangan yang sering muncul seperti yang pertama, karakter siswa. Anak-anak usia kelas rendah kelas 1-4 cenderung sangat hiperaktif sehingga memerlukan arahan yang sabar dan berkelanjutan. Yang kedua, masalah perundungan. Masih ditemukan kasus bullying antar siswa yang menjadi fokus utama guru untuk segera diatasi melalui penanaman adab. Yang ketiga, perbedaan lingkungan. Latar belakang masyarakat yang bervariasi memerlukan pendekatan yang mampu merangkul semua pihak agar siswa bisa berbaur dengan baik. Terakhir, terkait tolak ukur keberhasilan. Para pendidik di SDN 22 Mataram mengukur keberhasilan penerapan pendidikan kebinekaan global dilihat dari yang pertama, perubahan sikap. Keberhasilan diukur dari perubahan perilaku siswa, terutama dalam hal ketenangan dan kedisiplinan di sekolah. Yang kedua, penanaman adab. Fokus utamanya adalah pembentukan adab dan karakter yang kuat sebagai fondasi sebelum masuk ke materi akademik yang lebih berat. Dan yang terakhir, kemampuan berbaur. Siswa dinilai berhasil jika mereka sudah mampu bertoleransi, menyambut perbedaan, dan berinteraksi tanpa memandang latar belakang budaya maupun agama. Sekian kesimpulan yang bisa saya berikan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menonton video wawancara saya. Mungkin saya perkenalkan dulu gitu. Perkenalkan, nama saya Siti Fatihah, saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mungkin Bunda boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Johan Yati, PD. Saya di sini mengajar di kelas 4. Langsung saja ke pertanyaan Bunda, gak apa-apa. Jadi pertanyaan pertamanya itu Bunda, di penerapan pendidikan kebinekaan global di SDN 22 Mataram ini mulainya pada tahun berapa Bunda? Bicara saya kan, saya di sini baru 2 tahun. Ya. 2 tahun kurang, 1 tahun 8 bulan tepatnya. Jadi penerapan kan kita sebelumnya ada lombok P5 ya. Iya. Jadi kalau penerapannya sudah sangat bagus, karena kita di lingkungan di negeri 22 Mataram ini kan dia mayoritas juga ada Hindu Muslim ya. Tapi untuk pendidikan global kebinekaan itu sudah mendalam ya, karena memang di sini agamanya betul-betul dinomorsatukan. Iya. Karena di kegiatan ekskul agama apa memang sudah ditanamkan dari kelas 2, dari kelas 1 sudah mulai di sana. Jadi bagus penerapannya, baik pelajarannya, bagaimana mungkin tentang bertoleransi atau apa ya. Terus pertanyaan kedua, ketika para pendidik menerapkan pendidikan kebinekaan global, biasanya tantangan apa yang sering dihadapi sama pendidik? Kalau sejauh ini, saya lihat sih
ini masih bisa diarahkan dia, masih bisa diarahkan karena kita walaupun berbeda apa namanya culture dari lingkungan ya, lingkungannya kan apa ya, masyarakatnya masih harus kita rangkul. Masih harus kita rangkul. Mungkin ada sih kesulitan beberapa anak karena memang perbedaan lingkungan. Tapi sejauh ini mereka sangat welcome ya, welcome terus bisa mengikuti berbaur. Pertanyaan ketiga Bunda, bagaimana sih cara kita sebagai pendidik mengukur kalau dalam implementasi pendidikan kebinekaan global itu berhasil? Kalau saya di sini melihatnya terutama dari perilaku sikap. Tapi kadang kita lihat bisa anak ini bisa kita lihat dari sikapnya, misalnya perubahan yang terjadi dari awal. Biasanya kan dia tidak bisa diam, terus apa namanya, kita dengar bullying ya, banyak ya kali itu. Jadi itu yang kita tanamkan dulu, adab. Tapi sejauh ini sih anak-anak di sini karena mereka juga dari sisi orang tua mayoritasnya juga muslim kuat ya, jadi saya rasa masih bagus, masih bisa diarahkan gitu ya. Jadi untuk ke arah sana masalahnya tidak ada terlalu yang danger, terlalu susah gitu karena sudah terbiasa mereka yang biasa. Dan juga mereka dari lingkungan yang kayak berbeda-beda, mungkin dari segi masyarakatnya itu mereka udah terbiasa. Hanya memang anak-anak ini kan hiperaktifnya ya, masih kalau dari kelas 1, 2, 3, 4 itu masih ya, mungkin kalau 5, 6 sudah mulai ya